Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in, para alim, asatidzah dan tokoh masyarakat yang semoga senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sama-sama belajar tentang akhlak, karena bagusnya keislaman dan keimanan seseorang seharusnya tercermin dari akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Jadi bagusnya Islam dan iman itu berbuah ihsan, kira-kira begitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang sabar. Kata Nabi, as-sabru diyaun, sabar itu cahaya. Jadi orang yang kemudian dianugerahi oleh Allah sifat sabar, maka laksana pribadi yang bercahaya. Dalam perspektif tasawuf, sabar ini ada pada tahapan tahalli, menghiasi ruhani kita agar semakin bersih, semakin mulia untuk bisa terus naik menuju Allah Subhanahu wa taala, tersambung kepada Allah, ya, wusul ilallah setelah membersihkan diri pada tahapan takhalli dengan tobat nasuha. Jadi setelah menempuhi tobat, tidak mau lagi kepada yang haram apapun itu bentuknya, maka dia mulai masuk di tahapan tahalli, penghiasan ruhani. Dia tidak hanya menghindari yang haram tapi juga menghindari yang subhat. Itulah sikap warok, ya, jadi dia mulai belajar warok dalam hidupnya atau wiroi. Kemudian sampai Allah berikan sifat warok itu. Jadi tugas kita adalah mendaki, nanti Allah berikan kondisi ruhaninya. Kita mendaki makomat, Allah akan berikan ahwal. Kira-kira seperti itu prosesnya. Kita mendaki, Allah tarik dan kemudian berikan kondisi spiritual di tangga itu. Lalu dia naik lagi zuhud, tidak hanya menghindari yang subhat, tetapi yang boleh, yang mubah dia tidak mau menggunakannya secara berlebihan, atau fasilitas yang mubah itu tidak kemudian menjadikan dia menggunakannya, mengambilnya sesuai keinginannya. Dia hanya menggunakan secukupnya, mengambil secukupnya. Kalau Allah titipkan kelebihan-kelebihan, dia salurkan, tasarufkan untuk kemaslahatan umat, untuk dakwah Islamiyah dan seterusnya. Sampai Allah berikan kondisi spiritual di makom zuhud, kemudian dia naik lagi di makom fakr. Ketika dia semakin sensitif ruhaninya dan dia semakin menyadari hakikat kehidupan, bahwa yang sejatinya dia hanya butuh kepada Allah saja, maka apapun yang Allah titipkan kepada dirinya, baik itu harta, ilmu, istri, anak, keturunan dan seterusnya, tidak kemudian
menjadi sesuatu yang menghijab dirinya, melekat menjadi kepemilikan yang membuat dia kemudian tidak bisa lebih fokus lagi menuju Allah. Jadi dia menyadari itu semua adalah titipan, maka memposisikan seperti titipan itu. Tidak ada rasa kepemilikan, sehingga ketika misalnya nanti satu masa Allah mengambil, nah, itu tidak mengganggu relasi hubungan dirinya dengan Allah, karena dia menyadari yang sejatinya dia itu faqir, senantiasa merasa butuh hanya kepada Allah. Nah, inilah makom faqir. Dan kemudian ketika dia sudah ada di makom ini, Allah biasanya akan menguji apakah itu tulus ataukah palsu. Allah biasanya akan menguji dengan kegagalan, kekecewaan, kehilangan, untuk menguji apakah dia itu betul-betul hanya merasa butuh kepada Allah, atau ternyata ada kemelekatan terhadap makhluk, terhadap apa-apa yang Allah berikan dan titipkan kepada dia. Kalau kemudian ternyata ketika Allah uji dengan kehilangan, misalnya kekecewaan, kegagalan, dia kemudian mengaduh kepada Allah, memprotes takdir Allah, maka sesungguhnya deklarasi faqr ilallahnya adalah palsu. Dia masih ada kemelekatan. Maka di makom selanjutnya adalah makom sabar. Saat seseorang yang kemudian dia menempuh perjalanan spiritual taqarrub ilallah, seperti di hadis Arba'in Nawawiyah nomor 38 ya, wala yazalul abdi, tidak berhenti seorang hamba ya taqarrubu ilallah, untuk terus mendekat kepada Allah, hatta uhibbah, sampai Allah mencintainya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka Allah akan uji dengan kegagalan, kehilangan, kekecewaan, dan apapun bentuk-bentuk ujian lainnya yang menghantam ruhani dia. Itulah dituntut untuk naik lagi di makom sabar. Secara bahasa, sabar adalah al-habas wal mani, menahan dan mencegah, self control ya. Mampu menahan diri, mencegah diri untuk tidak bersikap kontraproduktif terhadap apapun yang dihadapi ya. Dalam skema kehidupan itu kan selalu ada stimulus-stimulus yang kemudian bagaimana cara kita merespon. Nah, orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan dan mencegah dirinya merespon stimulus secara kontraproduktif. Ada orang yang mencaci kita, itu kan stimulus. Nah, bagaimana respon kita? Nah, itulah yang akan menentukan kualitas diri seseorang. Jadi orang tidak akan terlihat kualitasnya kecuali dia diuji. Secara istilah tentu ada banyak definisi yang dirumuskan. Kalau saya coba cek beberapa buku tasawuf ya, saya mengambil salah satu di antaranya. Habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala faraidihi wa habsuha ala tasakhuti wasyikayati li aqdarihi. Menahan diri dari segala hal yang diharamkan Allah, menahan diri dari meninggalkan segala yang diperintahkannya, dan menahan diri dari rasa tidak suka terhadap takdirnya. Nah, inilah konsep sabar. Jadi ketika kita mampu menahan diri kita untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah, menahan diri kita untuk tidak melalaikan semua perintah Allah dan menggugat takdir Allah,
itu berarti sudah tertanam sikap sabar dalam diri kita. Mari kita belajar dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Surat Yusuf ini luar biasa, banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil. Di antaranya sikap sabarnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Kalau kita baca surat Yusuf di ayat 18 dan 83, ada kalimat yang sama yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam ketika mendengar berita kehilangan anaknya. Pertama kehilangan Yusuf, yang kedua kehilangan Bunyamin, adik kakak, dua anak termuda dari Nabi Ya'qub alaihi salam dari 12 anaknya. Kalimatnya adalah fasabrun jamil, persis sama di 18 dan 83. Dalam studi Al-Quran, setiap pengulangan ayat dalam Al-Quran pasti memiliki makna, maksud dan tujuan. Tidak mungkin pengulangan biasa. Sebagaimana kalimat yang lain di surat Yusuf juga di ayat 21 dan 56, Allah persis menggunakan kalimat yang sama. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard, di ayat 21 seperti itu dan di ayat 56 seperti itu. Nah, ini kan kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa di 21 itu adalah kabar dari Allah bahwa Yusuf akan memperoleh kekuasaan di bumi. Ayat 56-nya adalah realisasi dari janji Allah tersebut. Nah, demikian pula di ayat 18 dan 83 ini. Kalau kita buka di I'rabul Quran yang ditulis oleh Al-Biqai, salah satu yang cukup sering dirujuk oleh Profesor Quraish Shihab, di ayat 18, makanya kalau kita coba buka terjemah Al-Quran di ayat 18, fasabrun jamil itu diterjemahkan di Quran Kementerian Agama ketika mendengar berita Yusuf, ini berita palsu tentu ya, diterkam serigala kata saudara-saudaranya ya, lalu untuk meyakinkan berita palsu itu, baju Yusuf dilumuri darah, kemudian disampaikan kepada ayahandanya, maka Nabi Ya'qub mengucapkan fasabrun jamil. Diterjemahkan dalam Quran Kementerian Agama, kesabaran itulah yang terbaik bagiku, dalam kurung bagiku. Saya lebih merasa pas dengan indah. Ya, jamil boleh diterjemahkan baik, boleh diterjemahkan indah, tetapi kayaknya lebih memiliki cita rasanya secara psikologis diterjemahkan indah. Kesabaran itulah yang terbaik bagiku. Kesabaran itulah yang terindah bagiku. Sementara di ayat 83 di Quran terjemah Kementerian Agama diterjemahkan dengan kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Atau kalau saya memilih indah, kesabaranku adalah kesabaran yang indah. Nah, kalau kita analisis secara gramatika bahasa Arab, fasabrun jamil di ayat 18 adalah sabar dengan formula mubtada khobar. Maka diterjemahkan sabar itu indah. Ini adalah sabar teori. Jadi ketika kita menghadapi sebuah musibah dari Allah sebagai bentuk ujian, kita faham bahwa sikap yang terbaik adalah bersabar, lalu kita berusaha untuk bersabar walaupun banyak goncangan dalam dada kita, ya persis seperti kita melempar batu ke dalam sungai, itu kan ada dentumannya, ada riak-riaknya, bergelombang airnya. Ya kira-kira mungkin seperti itu suasana kebatinan kita.
masih ada rasa protes, rasa pertanyaan kenapa diuji seperti ini sedemikian berat misalnya, itulah sebuah proses sabar yang berproses. Kita faham teorinya sabar itu indah, maka kita berusaha untuk sabar. Nah, itulah fasabrun jamil di ayat 18. Jadi sebuah teori tentang sabar yang berusaha diaplikasikan sekuat-kuatnya. Sementara di ayat 83 skemanya adalah sabar na'at man'ut, sabar yang sudah menjadi sifat, yang sudah terinternalisasi dalam diri seseorang, sehingga kita terjemahkan dengan sabar yang indah. Maka setiap kali menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada dirinya, gejolak perasaannya sudah relatif terkondisikan, dan secara otomatis sikap sabar muncul dalam dirinya. Maka itulah sabar yang indah. Jadi kan kalau kita cermati kisahnya, setelah kehilangan Yusuf sedemikian lama ya, ketika kemudian Palestina terjadi paceklik dan daerah sekitarnya, kemudian Nabi Yakub mengutus anak-anaknya untuk mencari atau minta bantuan ke Mesir, karena di situ didengar seorang raja muda yang berhasil membangun ketahanan pangan di negerinya. Tidak tahu bahwa raja muda itu adalah Yusuf alaihissalam. Kita sudah sama-sama tahu kisahnya. Lalu Yusuf merekayasa agar Bunyamin bisa tetap bersama dirinya dengan menaruh piala raja dalam kantung gandum Bunyamin, hingga Bunyamin tidak bisa pulang bersama 10 saudara yang lain. Dan dikabarkanlah kepada Nabi Yakub tentang Bunyamin yang ditahan dan dipenjara oleh kerajaan Mesir. Maka Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil, seolah-olah sabar tentang kehilangan anak itu sudah belajar dari sabar kehilangan Yusuf sedemikian lamanya, maka mendengar kehilangan Bunyamin sudah tidak lagi bergejolak sedemikian rupa seperti kehilangan Yusuf. Ini saya memahaminya Nabi Yakub seolah mewakili perasaan kita, karena dalam konteks para nabi dan rasul tentulah sifat sabar itu sudah inside dalam dirinya, bukan seperti kita yang berproses menjadi sabar sampai kemudian akhirnya sabar itu melekat dalam sifat, dalam diri kita sebagai sifat kita. Dalam konteks nabi dan rasul tentulah sabar itu sudah inside, sudah default dalam dirinya. Hanya karena ini sebagai sebuah, karena Al-Quran itu bayanun wa hudan wa ma'idhatul lil muttaqin, maka seolah-olah Nabi Yakub ini memberikan pelajaran kepada kita, mewakili perasaan kita yang semula kita setiap kali menghadapi musibah masih bergejolak, masih banyak sekali kemudian rasa mengaduh, protes dan seterusnya, sampai nanti di satu titik dari sabar itu indah menjadi sabar yang indah. Ini proses pembelajaran menjadi sabar. Nah, kalau kita ambil durasi waktu dari kehilangan Yusuf ke kehilangan Bunyamin, itu kan sekitar lebih dari 20-an tahun. Nah, jadi lagi-lagi saya ingin membacanya bahwa Nabi Yakub seperti ingin mewakili perasaan kita, bahwa mungkin kita juga perlu waktu 20 tahun untuk bisa dari sabar itu indah menjadi sabar yang indah. Kira-kira seperti itu. Tingkatan sabar. Nah, pada umumnya para ulama membagi sabar menjadi 3. Yang pertama as-sabru fil bala, bersabar menerima musibah. Inilah sabar yang paling rendah. Di bab ini saja rasanya kita masih belum lulus gitu, barangkali ya, kalau kita mau mengintrospeksi diri secara jujur gitu ya. Padahal ini ternyata sabar paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena sebetulnya tidak ada pilihan selain bersabar. Mau nggak mau Allah takdirkan musibah menimpa diri kita ya. Misalnya Pak Fatur, tadi sudah ada Pak Fatur, kehilangan motor. Ya mau protes, mau kayak gimana, mau mengaduh, mau marah-marah, ya motornya udah hilang-hilang.
nggak bisa balik lagi. Ya. Jadi sabar menerima musibah itu sebetulnya memang pilihan yang tidak ada pilihan. Ya udah sabar saja. Yang penting sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Ketika sudah tidak ada ruang lagi kita melakukan upaya-upaya itu, ya sudah sabar dan terima gitu. Nanti muncul sikap menerima. Nah ini as-sabru fil bala, sabar dalam musibah. Kemudian yang kedua as-sabru anil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. Nah, di sini seseorang itu ada pilihan antara dia mau melakukan atau meninggalkan. Terutama ketika dia dalam posisi bisa melakukan. Seperti Yusuf alaihissalam di surat yang sama dikisahkan. Wa rawadathu, di ayat 23 itu. Rawada itu kata Prof. Quraish Shihab kombinasi antara menggoda dengan pesona kecantikan dan mengintimidasi dengan power kekuasaan. Jadi kalau tidak mau Anda bisa dihukum, bisa dipenjara, kira-kira begitu. Jadi bayangkan demikian berat situasi yang dihadapi Yusuf. Nah itu kan berarti ada pilihan antara menuruti dan tetap menjaga kesucian dirinya. Nah, seseorang yang mampu bersabar menjauhi segala bentuk maksiat, dia lebih tinggi dibanding sabar dalam menghadapi musibah. Karena dia bisa memilih untuk melampiaskan, namun kemudian dia memutuskan untuk menahan dirinya, mengendalikan dirinya. Nah, terutama dalam situasi yang memang dia terbuka untuk melakukan kemaksiatan itu. Nah itulah kualitas diri seseorang diuji. Nah, kalau lagi rame-rame ya namanya rame-rame. Tapi kalau sedang tidak ada siapa-siapa, sedang pergi keluar kota, di situ ada terbuka peluang kemaksiatan, tetapi mampu mengendalikan diri, nah itulah kualitas sabar ada dalam diri orang tersebut. Kalau pejabat disodori amplop yang isinya cek puluhan miliar, dia mampu menahan dirinya, itulah sabar. Yang ketiga as-sabru ala ta'ah, bersabar menjalankan ketaatan. Ini juga ada pilihan antara menjaga ketaatan atau meninggalkan ketaatan. Ya contoh sederhana, kita semua sebelum datang ke masjid sebelumnya tidur. Kan ada pilihan mau sholat di rumah atau sholat berjamaah di masjid. Mau bangun sebelum subuh atau bangun setelah azan subuh. Nah itu kan pilihan-pilihan bagi kita dalam konteks ketaatan. Dan ketika kita kemudian memutuskan untuk datang ke masjid, berarti kita bersabar dalam menjalankan ketaatan. Ada perjuangan di situ. Nah inilah yang ketiga. Ya tentu idealnya kita memiliki ketiganya, karena tiga aspek ini pasti akan kita hadapi dan jalani dalam kehidupan. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan musibah-musibah, ada kalanya kita harus berjuang meninggalkan maksiat di saat mungkin orang mengajak-ngajak, situasi memungkinkan. Dan di waktu yang lain juga kemudian kita harus berjuang melaksanakan ketaatan. Mungkin kalau dalam situasi normal melaksanakan ketaatan itu pada umumnya bagi seorang muslim yang sudah terbiasa dalam lingkungan taat sepertinya tidak sulit. Tapi ada masanya nanti ketika dia safar, ketika dia menghadiri sebuah acara, dan di acara itu nggak ada orang yang sholat, kecuali kalau dia memutuskan untuk meninggalkan ruangan dan sholat. Nah itulah ujiannya, ya kan? Jadi dalam situasi normal nggak akan kelihatan, tapi dalam situasi-situasi tertentu, nah itulah dia akan terlihat.
Dalam perspektif yang lain, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, beliau membagi sabar menjadi 3, tapi dalam perspektif yang berbeda. Yang pertama as-sabru billah. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita ingin bisa bersabar, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Karena tidak mungkin kita mampu dalam makom sabar tanpa ditolong oleh Allah. Maka as-sabru billah adalah sebuah kesadaran spiritual untuk senantiasa meminta tolong kepada Allah dalam bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini yang pertama, jadi sebuah kesadaran untuk senantiasa memohon kesabaran kepada Allah. Persis seperti yang dihadapi oleh pasukan Tolut ketika menghadapi pasukan Jalut. Kan doanya Rabbana afrigh alaina sabron. Ya Allah, limpah curahkanlah kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan kokohkan langkah kami. Nah, jadi dalam situasi-situasi sulit, maka insafilah, itulah sebuah kesadaran tentang kelemahan diri kita, minta tolonglah kepada Allah untuk bisa bersabar. Inilah as-sabru billah. Maksudnya tidak terfikir mencari solusi selain solusi dari Allah, maka memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa bersabar dalam musibah ini, dalam ujian ini, sampai Allah sendiri juga yang kemudian memindahkan dia dari satu kondisi yang menyulitkan itu kepada kondisi lain yang kemudian memudahkan. Yang kedua as-sabru lillah. Nah, ini menjadi juga sangat penting bahwa sabar itu hanya ditujukan kepada Allah. Bukan tentang menunjukkan siapa diri kita, kualitas kekokohan jiwa kita, tetapi sabar itu karena memang ingin atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwa Allah akan menguji seseorang, bisa dengan kesulitan, bisa dengan kemudahan. Ada orang yang bisa dekat kepada Allah dengan pintu kesulitan, ada orang yang bisa dekat kepada Allah dengan pintu kemudahan. Cuma kan kita tidak tahu kita ada di pintu mana. Nah, maka apapun pintu itu, ketika Allah bukakan pintu kesulitan bagi kita, yaitulah jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma kan terkadang perspektif kita itu kayaknya saya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan pintu syukur gitu ya, dibanding pintu sabar. Ya, itu kan kata kita. Qarun buktinya gagal. Dia lulus dengan pintu sabar tapi tidak lulus dengan pintu syukur. Dan dia meminta kepada Allah dipindahkan dari pintu sabar kepada pintu syukur. Ketika doa itu diijabah oleh Allah, Allah pindahkan Qarun dari pintu sabar ke pintu syukur. Faktanya dia gagal. Nah, ini yang sebetulnya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, adabnya itu kita menjalani apa yang sedang Allah skenariokan dengan sikap terbaik. Ketika sedang di pintu sabar, ya sikaplah yang terbaik kepada Allah. Barangkali memang Allah sedang menempa diri kita untuk nanti ketika Allah berkehendak dipindahkan ke pintu syukur, kita sudah memiliki kualitas itu. Saya membayangkan Nabi Sulaiman itu dahsyat tuh, luar biasa itu. Kayaknya gampang, tapi itu asli nggak gampang. Ketika Allah anugerahkan kekayaan yang sedemikian banyaknya, kekuasaan yang sedemikian luas, bukan hanya manusia tapi juga bangsa jin, kerajaan, istri, itu luar biasa.
Tapi ternyata Nabi Sulaiman tetap syukur kepada Allah, tetap taat kepada Allah, itu luar biasa. Ya coba aja introspeksi diri kita lah. Lagi banyak duit, bisnis lancar, kira-kira coba diingat-ingat gitu ya, level ketaatan kita itu berkurang atau stabil atau meningkat. Kayaknya kalau kita nih, level kita ini ya, dikasih 1/10 saja yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, sudah banyak gaya Pak ya. Kalau saya perhatikan secara umum banyak gaya, beda dengan Nabi Sulaiman. Maka dipuji oleh Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Tapi kan juga ada contoh lain, Nabi Ayub alaihissalam yang diuji sedemikian rupa, bertolak belakang 180 derajat dengan Nabi Sulaiman, dan dipuji dengan pujian yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Dia itulah ya Ayub alaihissalam sebaik-baik hamba. Pujiannya sama. Nah inilah dua pintu, ada orang yang pintunya Nabi Ayub, ada orang yang pintunya Nabi Sulaiman. Persoalannya kita tidak tahu kita lulusnya di pintu mana itu. Nah, maka as-sabru lillah itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita bersabar untuk taqarrub ilallah dan mengharap cintanya. Kemudian yang ketiga, as-sabru ma'allah, bersabar untuk menyelaraskan kemauan dan kehendak diri kita dengan kemauan dan kehendak Allah. Nah ini yang sulit juga ini. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan ketika bicara dalam konteks perang, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Sebetulnya ini kan sebuah perspektif kehidupan, sebuah cara pandang kehidupan yang Allah ajarkan kepada kita. Cuma kan kadang kita ini karena konteksnya bukan tadabbur. Tadabbur itu kan dabbara yudabbiru, tadabbur itu mengambil sesuatu yang kita peroleh di belakangnya. Mohon maaf, dubur itu kan di belakang. Kira-kira begitu. Setelah kita baca, kita kemudian memahami, oh iya maknanya begini, pelajarannya begini, ya, itulah tadabbur. Jadi Allah mengajarkan kepada kita sebuah perspektif bahwa ada kalanya kita maunya A, sedang Allah maunya B. Nah disitulah apakah kita bisa menyelaraskan kemauan diri kita dengan kemauan Allah. Bahkan level para sahabat saja ketika peristiwa perang Badar itu digambarkan oleh Allah, wa inna fariqam minhu wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagian dari orang-orang beriman itu enggak suka. Itu levelnya para sahabat. Artinya manusiawi memang. Ketika kita maunya begini, ternyata Allah takdirnya yang berbeda. Lalu ada rasa tidak suka di awalnya, memang manusiawi. Tetapi pelajarannya adalah bagaimana para sahabat itu ketika sudah jelas ini memang perintah Allah, Allah menghendaki muslimin itu kan watawadun ana ghairu dzatis syaukati takunu lakum. Kalian inginnya menghadapi pasukan yang enggak punya senjata, yaitu Abu Sufyan dan rombongannya. Sementara Allah ingin kalian menghadapi Abu Jahal dan pasukannya. Logikanya Abu Jahal itu 1000 pasukannya, muslimnya hanya 300. Maka di ayat itu ka'an nama yusyakuna ilal mauti wahum yang turun. Logika manusia, perintah itu seperti mengantarkan kalian kepada gerbang kematian, dan kalian melihat tanda-tanda kematian itu. Kan kelihatan 300 lawan 1000, bisa dikalkulasi. Nah itulah logika manusia kita. Dan Allah menggambarkan itu, ya memang wajar manusiawi. Ka'annama yusyakuna ilal mauti wa hum yanzurun. Seperti seolah-olah kalian mendengar perintah ini
seperti digiring kepada kematian dan kalian melihat tanda-tanda itu. Tapi endingnya adalah para sahabat sebagian, ya, wa inna fariqam minal mu'minin, kan, sebagian para sahabat itu kemudian bisa menyelaraskan antara kemauan dirinya dengan kemauan Allah. Maka karena sudah seperti itu, wa man nasru illa min indillah, Allah turunkan kemenangan, Allah turunkan pertolongan dan kemudian kemenangan bagi muslimin. Terakhir, balasan bagi orang yang sabar. Pertama, surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Innama di situ adalah takhsis, penghususan. Jadi pahala tanpa batas itu spesial hanya untuk orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lalu masuk surga. Salamun alaikum bima sobartum, kata para malaikat, kesejahteraan bagi kalian, bima sobartum, bersebab kesabaran kalian. Nah, jadi kalau mau masuk surga, pintunya bisa lewat sabar. Memperoleh sholawat dan rahmat dari Allah. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sebelumnya tentang berbagai macam ujian. Wa basyiris sabirin. Nah, ini memperoleh sholawat dan rahmat dari Allah bagi orang-orang yang bersabar saat diuji oleh Allah. Kan ayat sebelumnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang memperoleh sholawat dan rahmat dari Allah itulah diantaranya orang-orang yang bersabar dalam menerima musibah. Terakhir, memperoleh kebersamaan dengan Allah, ma'iyatullah. Kalau kita dibersamai oleh istri kita, senang. Dibersamai oleh anak-anak kita, senang. Apatah lagi kita dibersamai oleh Allah. Cuma kan enggak kasat mata. Jadi kadang-kadang yang tidak kasat mata itu membuat perspektif kita tidak bisa melihatnya. Padahal ketika kita bersabar, itulah Allah membersamai kita. Innallaha ma'as sabirin, kan banyak sekali itu diulang-ulang di ayat Al-Quran. Itulah ma'iyatullah. Berarti ketika sabar hilang dalam diri kita, saat itu juga kebersamaan dengan Allah terputus. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau memutus kebersamaan kita dengan Allah dengan kita mengubah dari sabar menjadi tidak sabar? Kira-kira begitu logika-logikanya. Itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Tentu ini adalah sebuah perjuangan ruhani yang tidak mudah. Ada mujahadah, ada riyadhah, sampai Allah berkehendak memberikan sifat sabar dalam diri kita. Dan perintahnya itu berat. Kalau kita baca ayat yang lain, fasbir kama sobar ulul azmi minar rusul, bersabarlah kalian seperti sabarnya Rasul ulul azmi. Nah, itu kira-kira kalau kita ingin punya bayangan selevel apa sabar yang diminta Allah, ternyata selevel sabarnya Rasul ulul azmi. Kita sudah baca kisahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Seperti apa level kesabarannya, itulah Allah memotivasi kita, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.